Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang kisah di balik pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyinggung soal pelengseran Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam acara Haul ke-12 Gus Dur yang digelar pada Minggu 22 Agustus 2021. Seperti diketahui, Gus Dur dilengserkan dari jabatan Presiden keempat itu pada 23 Juli 2001 oleh MPR RI yang saat itu dipimpin Amin Rais. Menurut Mahfud MD, sebenarnya penjatuhan Gus Dur saat itu tidak sah dari sudut hukum tata negara. Mahfud lantas menyoroti dasar hukum menjatuhkan Gus Dur dari jabatan presiden menggunakan aturan ketetapan MPR. Menurutnya, berdasarkan aturan itu, presiden bisa diberhentikan setelah memorandum ketiga lewat sidang istimewa. Kemudian Mahfud menyebutkan terkait memorandum 1, 2, dan 3 untuk menjatuhkan Gus Dur didasarkan atas kasus yang berbeda. Memorandum 1 dan 2 berkaitan dengan kasus Bulog dan bantuan Yanatera dari Brunei. Sedangkan memorandum 3 berkaitan dengan kasus lain. Pelengseran tersebut adalah puncak perseteruan antara mayoritas partai politik di parlemen saat itu dengan Gus Dur, termasuk soal aksi sepihak Gus Dur mengangkat Khairuddin Ismail menjadi Kapolri, pengganti Suroyo Bimantoro. Ditambah lagi dengan hubungan Gus Dur dengan para petinggi Polri dan TNI yang merenggang. Hingga pernyataan Gus Dur yang pernah menyebut DPR seperti taman kanak-kanak. Kemudian Gus Dur juga sempat mengeluarkan dekrit yang berbunyi pembubaran MPR-DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun Mahkamah Agung saat itu memutuskan dekrit tersebut bertentangan dengan hukum. Pada hari pelengseran, 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit pada saat subuh. Lalu siangnya, MPR menggelar sidang istimewa mencabut mandat Gus Dur sebagai Presiden RI. Gus Dur dinyatakan telah menyalahi haluan negara dalam sidang istimewa MPR. Kemudian petangnya, Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden menggantikan Gus Dur berdasarkan ketetapan MPR. Pada akhir 2019, terbit buku berjudul Menjerat Gus Dur, karya Firdika Rizky Utama. Buku itu menyeret sejumlah nama tokoh penting yang diduga terlibat dalam skenario pelengseran Gus Dur. Sosok utamanya tokoh itu adalah Fuad Bawazir, yang merupakan mantan Menteri Keuangan zaman Soeharto. Fuad disebut menulis surat bertajuk Skenario Semut Merah pada 29 Januari 2001, ditujukan kepada Ketua DPR saat itu Akbar Tanjung. Dalam suratnya, Fuad Bawazir memuat sedikitnya 7 laporan garis besar dan sejumlah rekomendasi dari skenario penggulingan Gus Dur. Merespon tudingan dalam buku itu, Fuad Bawazir tegas membantah. Ia juga menilai buku itu tidak lebih dari sebuah tulisan sampah yang tidak layak dibaca. Menurutnya, penulis buku tersebut harus belajar lebih baik lagi untuk mengolah dokumen sejarah. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang kisah di balik pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.